Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Mari kita melakukan semuanya diterangi firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, godaan terbesar di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini adalah meragukan kuasa dan juga otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari logika kita, ketika segala sesuatu kita kritisi dengan akal berpikir kita yang sempit tersebut. Kita coba berpikir bagaimana itu surga, di mana letaknya, dan bagaimana nanti posisi kita, bahkan ketika mati, bagaimana tubuh kita diubahkan dan lain sebagainya. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kita mau mencoba merumuskan itu dengan akal logika, menjawab juga dengan logika, dan ketika jawabannya tidak kita temukan, itu juga berakibat kita tidak percaya bahwa tidak ada, yaitu kehidupan setelah kematian. Bahwa tidak ada surga, dan itu hanya sebuah hiburan saja untuk menghibur dan menina-bobokkan kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan sekarang ini. Dengan kata lain, kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Maka ilah modern yang paling susah sekarang ini kita hadapi adalah justru pikiran kita sendiri. Pada konteks ini adalah ilah-ilah orang Filistin, ilah-ilah orang-orang di Kanaan waktu itu. Tetapi sekarang yang paling susah kita hadapi adalah logika kita sendiri. Di samping itu, pada hari-hari terakhir ini selalu saja ada orang-orang pintar yang kemudian saling membukakan aibnya, saling membukakan trik-trik dan tipuannya. Tetapi sekali lagi, walau sudah banyak yang membukakan praktek pedukunan itu misalnya adalah akal-akalan, tetapi kita masih banyak juga yang mau percaya terhadap hal-hal yang palsu tersebut. Karena itu firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa jika kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari orang-orang Filistin. Sekarang, mari kita tujukan hati hanya kepada Tuhan saja. Kita percaya dengan segenap hati, maka kemudian mata batin kita akan dibuka. Berangkat dari mata batin itu, maka iman kita akan kemudian menerangkan, menjelaskan kepada logika kita. Dari sanalah kita berangkat memahami misteri Tuhan itu sendiri. Yang kemudian kita harus berangkat dari pemahaman. Bagaimana mungkin kita menyembah hasil buatan tangan kita dan yang dapat kita rumuskan dengan pikiran kita sendiri. Misalnya menyembah patung, menyembah dewa, menyembah pohon-pohon, yang semuanya itu di bawah otoritas kuasa kita sendiri. Maka karena itu, Allah itu tidak terjangkau, Allah itu tidak terselami dengan pikiran, Allah itu tidak dapat kita jelaskan. Karena itu, mari kita sembah Dia dan menyerahkan hidup kita hanya kepadanya saja. Dan setelah itu, mari dengan kekuatan yang dari Allah, kita jauhkan semua ilah-ilah yang lain. Kalau mungkin ada masing-masing kita memegang guna-guna, mungkin memegang jimat dan lain sebagainya, dalam nama Yesus, mari kita buang. Dan satu-satunya yang kita sembah adalah Kristus Yesus. Selamat beribadah dengan taat kepada Tuhan. Selamat menyembah hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dan hari ini kami mau beribadah hanya kepada Tuhan karena kami tahu bila kami sungguh-sungguh dan taat beriman kepada Tuhan, kami akan dibenangkan. Kami akan dilepaskan dari penindasan Filistin, baik juga Filistin zaman sekarang. Maka karena itu peliharalah hidup kami, kuatkan kami bersaksi,
hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.